Halo kawan naga, bayangin bumi itu kayak telur rebus. Kita semua hidup di kulitnya yang tipis banget, yaitu kerak bumi. Tapi, seberapa dalam sih manusia pernah ngebor buat ngintip ke dalam telur ini? Jawabannya benar-benar gila. Ada lubang sedalam lebih dari 12 km yang dibikin manusia di Rusia. Namanya Kola Super Deep Borehole. Ini bukan tambang emas atau tembaga, tapi murni proyek riset ilmiah buat tahu apa yang ada jauh di bawah kaki kita. Perjalanannya nggak gampang. Panas, tekanan, alat patah berkali-kali, sampai muncul rumor horor soal suara dari neraka. Di video ini kita bakal kupas lengkap kenapa proyek ini ada, gimana cara ngebor sedalam itu, dan apa yang sebenarnya mereka temuin. Di era Perang Dingin tahun 1960 sampai 1970, Amerika dan Uni Soviet nggak cuma bersaing di luar angkasa, mereka juga berlomba ngintip ke dalam bumi. Soviet mulai ngebor di Semenanjung Kola, dekat Kutub Utara, tahun 1970 dengan target ambisius 15 km. Mereka bikin rig pengeboran khusus dengan pipa kecil tapi super kuat, menempatkan ratusan ilmuwan di tengah hutan terpencil bersuhu minus. Amerika juga punya proyek mirip bernama Project Mohole di lepas pantai Meksiko. Tapi proyek itu gagal duluan karena kehabisan dana, sementara Soviet jalan terus. Masalah paling besar yang dihadapi adalah panas dan tekanan. Semakin dalam mereka ngebor, semakin tinggi suhunya. Di kedalaman 12 km, suhunya mencapai 180 derajat Celcius, jauh di atas perkiraan awal ilmuwan yang hanya sekitar 100 derajat. Tekanan batuan juga bikin pipa bor bengkok dan patah berkali-kali, sehingga alat harus diganti dan teknologi sensor dikembangkan khusus. Bayangin aja, pengeboran minyak biasanya cuma 3-5 km. Sementara ini lebih dari 2 kali lipat. Butuh waktu 19 tahun untuk akhirnya bisa ngebor sampai kedalaman 12.262 meter. Rekor dunia yang masih belum terpecahkan sampai sekarang. Nah, yang paling menarik tentu adalah apa yang mereka temukan. Pertama, kerak bumi ternyata tidak seperti perkiraan. Ilmuwan awalnya mengira di kedalaman tertentu bakal ketemu batuan dasar atau mantel bumi. Tapi ternyata yang ada masih granit, bukan basalt. Model geologi lama pun harus dirombak. Kedua, mereka menemukan air di kedalaman ekstrem. Air ini bukan air tanah biasa, melainkan hasil reaksi kimia mineral yang terperangkap di pori batuan pada tekanan tinggi dan tidak menguap meski suhunya sangat panas. Ketiga, di kedalaman 6-7 km mereka menemukan fosil mikro berupa sisa plankton mikroskopis berusia miliaran tahun di batuan tua. Temuan ini membuktikan bahwa kerak bumi menyimpan sejarah kehidupan yang jauh lebih panjang dari yang kita kira. Dan terakhir, meskipun sudah mencapai 12 km, mereka bahkan belum menembus kerak sepenuhnya. Ini nunjukin kalau kerak bumi ternyata jauh lebih tebal dari prediksi awal. Lalu, ada rumor aneh yang muncul tahun 1990. Katanya, ilmuwan ngebor terlalu dalam dan mendengar suara teriakan manusia dari bawah bumi. Sampai media barat menyebutnya lubang ke neraka. Faktanya, itu cuma hoax. Suara yang direkam sebenarnya hanyalah gemuruh panas bumi dan gesekan logam dari alat bor. Tapi ketika dicampur dengan efek suara dari film horor, jadilah cerita menakutkan yang sempat viral di radio dan tabloid. Pada akhirnya, pengeboran dihentikan tahun ke-1992. Alasannya sederhana. Panas terlalu ekstrem dan alat tidak bisa tahan. Ditambah lagi, Uni Soviet runtuh sehingga dana riset tidak ada lagi. Tahun 2008, situs ini resmi ditutup. Sekarang, yang tersisa hanyalah penutup logam karatan di tengah hutan, pintu masuk ke lubang buatan manusia terdalam di dunia. Nah, kawan naga, itu tadi cerita tentang Kola Super Deep Borehole. Lubang buatan manusia sedalam 12 km. Proyek ini memang tidak menemukan emas atau berlian, tapi justru menemukan sesuatu yang lebih berharga, yaitu pengetahuan tentang planet kita sendiri. Gimana menurut kalian? Haruskah manusia terus ngebor lebih dalam sampai nyentuh mantel bumi? Atau sebaiknya fokus ke tambang luar angkasa seperti di bulan atau asteroid? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa bahas proyek-proyek tambang dan teknologi ekstrem lainnya, baik di darat, di laut, maupun di luar angkasa.